Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ayo bergabung bersama saya di pembelajaran Fisika Itu Mudah. Pada program ini kita akan membahas tentang konsep-konsep dasar yang ada hubungannya dengan rangkaian arus arah pada sub pembahasan rangkaian resistor. Oke, kita lanjut ke pembahasannya. Ya. Nah, yang pertama, rangkaian seri. Beberapa hambatan dapat dirangkai secara seri. Nah, misalkan di sini ada hambatan R1, R2, dan R3 ya. Nah, ini disebut rangkaian seri. Sama seperti pegas. Ada 3 buah pegas, K1, K2, K3 dirangkai secara seri. Nah, di sini kita pakai rangkaian seri lagi. R1, R2, R3 seri. Ketika dipasang pada GGL baterai V, maka arus yang mengalir pada rangkaian adalah I. Nah, kemudian melewati hambatan R1, R2, dan R3. Nah, tegangannya atau beda potensialnya pada hambatan 1 adalah V1 dan hambatan 2 V2. Hambatan yang ketiga adalah V3. Nah, itu tegangan atau beda potensial. Ingat, nah, bahwa ketika beberapa resistor dipasang secara seri, maka flow arus pada tiap resistor sama besar. Tetapi tegangan atau potensi listriknya berbeda. Itu ciri dari rangkaian seri. Ya, hampir mirip dengan rangkaian pegas. Beberapa pegas bisa rangkai secara seri, maka gaya sama, tegangan berbeda. Nah, di sini justru jika beberapa resistor dipasang seri, maka arusnya akan sama, ya. Tapi beda potensialnya atau tegangannya tiap resistor berbeda. Oke, kita lanjut. Nah, karena arusnya sama, maka tegangannya yang berbeda. Jika dijumlahkan, P1, P2, P3 dijumlahkan, maka tegangannya sama dengan sumber, yaitu V atau E. Ya, seperti itu. Nah, P ganti dengan I kali R. Nah, karena di sini seri, maka R-nya itu ganti dengan S. Notasi S berarti S-nya dari seri. Ini hanya penotasian oleh saya. Mungkin guru-guru lain atau ahli-ahli lain mungkin pakai T, R total. Nah, itu berarti hanya pribadi ini. Dan I kali RS sama dengan I kali R1 ditambah I kali R2 ditambah I kali R3. Nah, okay. Maka hambatan pengganti rangkaian seri adalah R1 tambah R2 ditambah R3. Oke, berarti kalau ada rangkaian seri jumlahkan hambatannya. Jadi nanti hambatannya kemungkinan akan besar. Ya, lanjut. Keterangan RS hambatan atau resistor pengganti rangkaian seri. Oke, seperti itu penjelasannya. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, teori tadi kita aplikasikan ke bentuk soal. Nah, di sini dalam rangkaian ini tidak disebutkan R1, R2, R3-nya, tapi di sini ada ujung A dan ujung B. Nah, rangkaian AB dihubungkan pada PGE baterai 24 volt. Nah, sehingga akan mengalir arus sebesar I. Nah, seperti itu. Pertanyaannya adalah cari hambatan pengganti rangkaian. B. Arus rangkaian. C. Tegangan tiap resistor. Kemudian D. Daya rangkaian. Yang terakhir adalah energi rangkaian untuk 4 detik atau selama arus mengalir 4 detik. Oke, kita jawab. Ya. Hambatan pengganti rangkaian. Ya. Nah, RAB, karena di sini AB berarti notasinya ganti, yang tadinya RS sekarang jadi AB, sesuaikan dengan soal itu. RAB 4 ditambah 3 ditambah 5 itu 12 ohm, seperti itu. Berarti hambatan 4, 3, dan 5 ini bisa diganti oleh hambatan lain yang identik yaitu 12 ohm. Ya, seperti itu. Nah, sekarang kita jawab nomor B. Ya, arus rangkaian I. Nah, V sama dengan I kali R. 24 sama dengan I kali 12 atau 12I sama ya. 2 ampere. Nah, jadi nanti
Kalau hambatannya besar berarti arusnya akan kecil. Ya. Nah, seperti itu. Kemudian tegangan tiap hambatan atau beda potensial tiap hambatan. Pada hambatan 4 ohm. Nah, notasinya kita ganti menjadi pi 4. Itu sama dengan I kali R4. Nah, masukkan 2 kali 4. 8 volt. Nah, berikutnya. Beda potensial pada hambatan 3 ohm. Ganti notasinya deh. Pi3 sama dengan I R3. Nah, 6 volt. Nah, seperti itu. Lanjut. Hambatan 5 ohm. Ya. Pi5 sama dengan I kali R5. 2 kalikan 5, berarti ini 10 watt. Kalau dijumlahkan, ini 8, ini 10, berarti 18, ditambah 6, berarti 24. Nah, jadi beda potensial Pi 4, Pi3, Pi5 kalau dijumlahkan harus sama dengan bawah. Itu teori. Ya. Teori. Nah, kenyataannya tidak seperti itu. Kenapa? Karena di sini ada pemanasan. Ada energi yang terbuang baik di 4 ohm, 3 ohm, dan 5 ohm. Jadi nah, kalau di sini 2 ampere, nanti ke sini tidak lagi 2 ampere. Kurang dari 2 ampere. Terus dan terus berkurang. Karena ini ada terbuang dari sini. Ada pembuangan menjadi kalor. Sehingga nanti baterai sampai habis dan tidak berfungsi lagi. Oke, itu keterangannya. Nah, sekarang D, daya rangkaian. Nah, kalian dapat menggunakan salah satu rumus. Bisa Pi kali I, bisa I kuadrat kali R. Terserah yang mau pakai yang mana. Yang penting hasilnya sama. Nah, 24 kali 2. 48 watt. Berikutnya energi. Energi listrik yang mengalir atau yang dihasilkan selama 4 detik. Nah, boleh tinggal P kali T. Nah, atau I kuadrat kali R kali T. Ya, seperti itu. Ini sebenarnya 2 ampere ya. Maaf. Nah. Oke. Lanjut. Rangkaian paralel. Nah, pada pembahasan pertama, hambatan bisa dipasang secara seri. Nah, sekarang kita ganti menjadi rangkaian paralel. Nah, rangkaian paralel seperti ini. Ketika R1, R2, R3 dipasang secara paralel dan dihubungkan pada beda potensial atau tegangan baterai Pi, maka arus akan mengalir sebesar I. Nah, nanti setelah sini masuk ini, arus akan bercabang menjadi 3. Masuk ke R1 atau mengalir ke R1, mengalir ke R2, mengalir ke R3. Itu disebut I1, I2, I3. Nah, di sini berlaku hukum Kirchhoff 1. Ya. Jumlah arus masuk sama dengan jumlah arus keluar. Nah, jadi ketika beberapa resistor dipasang secara paralel, maka tiap resistor tegangannya atau beda potensialnya sama. Tetapi arus yang mengalir pada tiap hambatan atau tiap resistor berbeda. Itu cirinya. Seri arus sama, tegangan beda, paralel, tegangan sama, arus beda. Ya, hati-hati teori itu. Sebab nanti akan dibawa ke aplikasi rangkaian gabungan. Oke, kita lanjut. I sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3. I sama dengan P per RP. P adalah penotasian saja. Itu inisiatif saya. Nah, P berarti paralel. Nah, mungkin pakai T, total. Nah, total itu berarti maksudnya paralel di sini. Nah, P per R1 ditambah P per R2 ditambah P per R3. Kiri kanan bagi P. Hasilnya seperti ini. Nah, paralel berarti 1 per. Seri berarti jumlahkan. Ya. Oke, lanjut. Nah, keterangannya adalah RP paralel hambatan pengganti rangkaian. Satuannya adalah ohm. Oke. Sekarang soal 2. Nah, jadi teori yang tadi kita aplikasikan ke perhitungan. Nah, di sini tidak ada notasi R1, R2, R3. Ya. Nah, kita juga eksepsi. Rumusnya sama. Ya.
R1, R2, R3 boleh bertukar, tidak tetap tempatnya. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, hambatan pengganti arus listrik, daya rangkaian, energi rangkaian selama 10 detik. Oke, kita kerjakan. Ini solusinya. Ya. Satu per. Nah, begini. Ini bebas ya. R1 mana, R2 mana, terserah. Yang penting, angka ini gunakan untuk perhitungan. 1/4 ditambah 1/6 ditambah 1/11. Nah, samakan penyebutnya ke 12. Pasti itu. Nah, misalkan begini. 12 bagi 4 hasilnya 3. 12 bagi 6 hasilnya 2. 12 bagi 12 hasilnya 1. Jadi kalau dijumlahkan sama dengan 12/6 sama dengan 2 ohm. Dibalikan dulu, jangan langsung 12/6. Karena kalau langsung 12/6 itu salah besar. Ya. Oke. Nah, berarti hambatan 4, 6, dan 12 kalau dipasang paralel, maka hasilnya atau penggantinya 2 ohm. Ya. Bisa diganti oleh sebuah hambatan yang nilainya 2 ohm. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang arus listrik. Berapa arus yang mengalir? Arus yang mengalir adalah P sama dengan I kali R. Nah, 24 sama dengan I kali 2. Berarti 12 ampere. Ini besar. Kenapa? Karena hambatannya kecil. Jadi kalau hambatan kecil, arus yang mengalir pasti besar. Beda dengan hambatan besar, arus yang mengalir pasti kecil. Seperti itu teorinya. Nah, sekarang daya rangkaian. Seperti yang tadi dikemukakan pada pembahasan soal yang pertama. Boleh menggunakan salah satu rumus, ya, yaitu Pi kali I atau I kuadrat kali R. Seperti itu. Ya. 12 kali 24. Tinggal ngitung, 288 watt. Nah, yang terakhir adalah energinya berapa. Nah, boleh kalian menggunakan W sama dengan P kali T. P-nya udah ada. 288. Nah, berarti tinggal 288 kalikan 10. Hasilnya 2880 Joule. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Untuk apa kita ngitung ini? Untuk apa kita ngitung energi? Nah, energi listrik, ya, itu sangat diperlukan oleh kehidupan manusia. Tanpa energi listrik kita akan kembali ke zaman batu, ya. Seperti itu. Nah, energi ini digunakan untuk yang antara lain adalah lampu listrik, ya. Lampu listrik yang kedua, setrika. Nah, panasnya digunakan untuk menyetrika pakaian. Yang ketiga, pemanas air. Pemanas air. Nah, kalau kita mau minum air panas, tidak usah merebus dulu. Ya, okay. Dispenser, mainkan. Ambil yang panas, campur dengan yang dingin. Nah, berarti di situ ada adjust black. Panas dengan dingin campur, bisa diminum. Nah, contoh lain adalah kompor listrik. Nah, kompor listrik digunakan untuk dalam keadaan darurat. Misalkan tidak ada gas, baru digunakan kompor listrik. Oke, seperti itu. Ini salah satu aplikasinya. Jadi kita tidak hitung sembarangan dan mempelajari fisika sembarangan kalau tanpa aplikasinya. Nah, oke, seperti itu penjelasannya. Nah, mudah-mudahan kalian mengerti untuk apa ini hambatan, untuk apa kita hitung energi, untuk apa kita hitung arus. Oke. Lanjut ke pembahasan berikutnya. Masuk ke rangkaian gabungan. Di sini tidak ada teorinya, tapi teorinya berasal dari rangkaian seri dan rangkaian paralel. Ya, seperti itu. Nah, ini ada 3 buah resistor atau hambatan diserangkai secara gabungan. R1 dan R2 paralel. Jadi tegangannya sama, arus beda. Nah, R1 dan R2 itu seri dengan R3. Ya, seperti itu. Nah, sekarang itu hambatan pengganti rangkaian dan kuat arusnya. Kalian kerjakan ini dulu, R1 dan R2. Ini rangkaian yang sangat sederhana. Ya, karena awalnya kita mempelajari konsep-konsep dasar. Oke, lanjut. Ya. Catatan, gunakan teori yang berlaku pada rangkaian seri dan rangkaian paralel. Seperti saya katakan dahulu. Oke. Jawab sekarang. R1 dan R2 paralel.
Nanti gunakan 1/R per area sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2. Nah, 1/6 ditambah 1/3. Nah, samakan ke 6 penyebutnya. 6 bagi 6, 1. 6 bagi 3, 2. Balikan. 6/3 sama dengan 2 ohm. Jadi, hambatan ini adalah 2 ohm. Nah, sekarang lanjut ke kanan, ke rangkaian berikutnya. R per area yang kita hitung tadi 2 ohm, seri dengan 3 ohm. Bukan 3 ohm, R3, 4 ohm. Nah, maka jika jumlahkan 2 tambah 4, itu 6 ohm. Ya. Nah, sekarang kuat arusnya berapa? Gunakan V sama dengan I kali R. R-nya R seri atau R total ya. 6, ini 12, nah maka I-nya 2 ampere. Ya, seperti itu. Nah, jadi udah terjawab soal ini. Nah, bagaimana kalau ditanyakan energi? Boleh. Energi sama dengan atau W sama dengan I kuadrat kali R kali T. Oke, kalau ada waktunya. Tapi di sini tidak ditanyakan. Itu hanya pemberitahuan aplikasi dari energi. Oke. Sampai di sini mudah-mudahan Anda mengerti. Sebelum lanjut ke soal berikutnya atau pembahasan berikutnya. Oke, di sini ada soal yang keempat. Nah, perhatikan rangkaian di kanan. Nah, di sini ada rangkaian, tidak ada GGL. Ya. Tidak ada GGL atau tidak ada baterai. Yang jelas di sini adalah hambatannya 6, 12, 8, 10, dan 2. Ujungnya kita sebut X dan Y. Nah, pertanyaannya, tentukan kuat arus pada hambatan 10 ohm dan beda potensial antara X dan Y. Jika arus pada hambatan 6 ohm yang mengalir pada hambatan 6 ohm sebesar 2 ampere. Nah, oke, kita jawab. Diketahui I 6 sama dengan 2 ampere. Nah, tolong perhatikan, sama seperti pegas. Ketika mengerjakan pegas atau rangkaian pegas, maka perhatikan dulu. Jika diketahui regangan, maka kerjakan gayanya atau cari gaya pegas. Jika diketahui gaya pegas, maka cari regangan. Di antara gaya pegas dan regangan, kemungkinan cari K total atau pengganti. Nah, di sini juga sama. Jika diketahui arus, maka kalian cari tegangannya atau beda potensialnya. Oke, seperti itu. Jika diketahui tegangan, cari arus. Di antara arus dan tegangan, kemungkinan cari hambatan pengganti. Bisa seri, bisa paralel. Tolong perhatikan seperti itu ya, aturannya. Nah, sekarang jawab. Cari tegangan hambatan 6 ohm. Ya. Oke, masukkan. Berarti 6 kali 2, 12 volt. Nah, berarti tegangan 12 yang 12 ohm dengan 6 ohm itu sama, yaitu 12 volt. Oke, lanjut. Sekarang cari arus pada hambatan 12 ohm. Nah, seperti itu tadi. Tegangan, arus. Ya. Sekarang tinggal cari arus. Di mana? Di 12 ohm. Di sini. Ya. Oke. Nah, 12 sama dengan 12I atau I12. I yang mengalir atau arus yang mengalir pada hambatan 12 ohm 1 ampere. Nah, sekarang bagaimana nih tegangan pada 8? Sebelum mencari tegangan atau beda potensial pada 8 ohm, kita cari dulu arusnya berapa yang mengalir di situ. Nah, sekarang jawab. Arus pada hambatan 8 ohm itu berarti jumlah dari arus 6 ohm dan arus 12 ohm. Oke, seperti itu. 1 ditambah 2 pasti 3 ampere gitu ya. Jadi arus yang mengalir pada hambatan 8 ohm adalah 3 ampere. Nah, setelah arus kita cari tegangan atau beda potensial 8 ohm. Oke. Nah, V8 sebenarnya I kali R. 3 kali 8 berarti 24. Seperti itu. Gampang kan? Nah, sekarang beda potensial antara X dan Y. Nah, kita gabungkan. Nah, Pi X Y adalah bisa diwakilkan oleh Pi 10 ditambah Pi 2 atau tegangan 10 ditambah tegangan 2. Nah, sekarang karena diketahui atau dihitung di atas atau rangkaian atas, maka gunakan rangkaian atas. Nah, artinya Pi X Y itu Pi 6 atau Pi 12 ditambah Pi 8. Oke, lihat penjelasannya.
Nah, seperti itu ya. Berarti pi 12 volt, kemudian pi 8 24 volt. Nah, tegangan atau beda potensial ujung X dan Y adalah 36 volt. Nah, seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa arus yang mengalir pada hambatan 10 ohm? Nah, arus yang mengalir pada hambatan 10 ohm. Nah, sebelum start ke sini, kita cari dulu hambatan penggantinya. Ya. Nah, seri berarti. Ya. Hambatan pengganti rangkaian seri 10 dan 2 ohm adalah 12 ohm. Gampang ya. Nah, ikuti pembelajaran ini atau ikuti uraiannya supaya kalian mengerti. Nah, sekarang arus pada hambatan 10 ohm. Nah, 3 ampere. Nah, itu berarti arus yang mengalir pada hambatan 10 dan 2 ohm itu sama, 3 ampere. Oke? Nah, itu jawabannya. Nah, kalau ditanyakan berapa arus yang mengalir di rangkaian XY, tinggal jumlahkan 3 ditambah 3, berarti 6 ampere. Itu arus XY. Arus yang masuk 6 ampere, arus yang keluar juga 6 ampere. Oke? Itu penjelasannya. Nah, next video adalah sub pembahasan hukum Kirchhoff. Nah, seandainya pembelajaran ini atau video ini bermanfaat untuk Anda dan menambah wawasan pengetahuan Anda, terutama hal rangkaian hambatan atau resistor. Nah, tinggalkan pesan Anda untuk kami supaya kami bisa membuat video selanjutnya, ya. Oke, dengan semangat. Oke, tinggalkan pesan Anda dengan cara like, komen, dan subscribe, share ke teman Anda melalui sosmed yang sudah Anda ketahui. Nah, supaya teman Anda dapat mengikuti pembelajaran khususnya materi listrik dinamik atau rangkaian arus arah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada kesalahan.